assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Hebat, banyak orang Indonesia jadi ahli migas di Qatar. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo sahabat Citizen. Keberhasilan Qatar yang kini menjelma sebagai salah satu negara paling kaya dan makmur di dunia tak terlepas dari kontribusi pekerja migran Indonesia atau PMI yang mendominasi di negara tersebut. Tercatat, sebanyak 12.000 PMI dari total 17.000 warga negara Indonesia yang berada di Qatar mengadu nasib dengan bekerja di berbagai bidang profesional. Belasan ribu pekerja tersebut berkecimpung di sektor minyak, gas, dan bumi, perbankan, kesehatan, telekomunikasi, pendidikan, rumah sakit, transportasi, hingga pertanian dan peternakan. Ternyata banyak orang Indonesia yang bekerja di sektor minyak dan gas atau migas di Qatar. Bahkan banyak di antara mereka yang ahli dalam mengoperasionalkan kilang migas dan memecahkan masalah yang terjadi di sektor tersebut. Orang Indonesia di sana mempunyai skill dalam mengoperasionalkan kilang LNG, skill dalam troubleshooting, dan ahli memecahkan masalah di kilang. Itu keunggulan orang Indonesia. Sebagai negara dengan cadangan gas nomor 3 di dunia, persaingan di sektor ini terus meningkat. Jumlah kilang pun bertambah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut juga tidak terlepas dari keahlian orang-orang Indonesia yang bekerja di sektor migas. Berkat kemampuan orang Indonesia di kilang Qatar, jadi banyak pabrik kilang tumbuh yang merekrut orang Indonesia. Ada yang dari Cilegon, Surabaya, Batam, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, pekerja di sektor migas ini pun bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari berbagai negara di dunia. Meski begitu, tidak sedikit orang-orang Indonesia yang memiliki jabatan di perusahaan migas di Qatar. Banyak posisi penting yang dipegang oleh orang Indonesia di sana, seperti supervisor, kepala bagian, dan manajer, itu dipegang oleh orang Indonesia. Bahkan ada yang jadi direktur finansial di grup perusahaan di Qatar. Tak hanya itu, Indonesia juga dikenal sebagai pekerja yang sukarela dalam transfer ilmu kepada pekerja lokal. Sebab kebijakan transfer ilmu dari pekerja asing di Qatar sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Di luar, orang Indonesia ini terkenal jadi orang yang ikhlas ngajarin orang lain karena memang ini ada dalam kontrak kerjanya. Namun orang Indonesia di Qatar sedikit tertinggal dalam menjalankan bisnis di sektor non-migas. Sektor non-migas di Qatar lebih banyak dikuasai oleh orang Filipina. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan berbahasa asing orang Indonesia di Qatar. Orang Indonesia lebih banyak di sektor oil dan gas, tapi sektor lain agak jarang karena terkendala bahasa, dan ini butuh kemampuan bahasa yang bagus. Untuk itu, kepada generasi muda agar meningkatkan kemampuan bahasa asing, selain bahasa, percaya diri juga perlu ditingkatkan, sebab dua hal tersebut menjadi kunci utama bisa sukses untuk bekerja di luar negeri. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itulah dia ya, banyaknya orang-orang pintar di Indonesia ini, dari Indonesia gitu ya. Bahkan juga ini ada ahli-ahli migas gitu ya di Qatar, salah satu negara kaya gitu kan di dunia.
ada ribuan orang Indonesia yang bekerja dalam bidang migas ya, ataupun minyak dan gas ini, dan bahkan juga memegang beberapa posisi-posisi penting sampailah memegang ini ya, posisi direktur finansial gitu. Jadi hebat-hebat ini orang Indonesia gitu ya, terutamanya dalam bidang migas gitu kan, minyak dan gas bumi, sampai ke luar negeri gitu kan. Dari 17.000 orang Indonesia gitu yang ada di Qatar, 12.000 12.000-nya itu bekerja dalam bidang migas. Orang Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar gitu ya, dalam pelbagai bidang pun ada saja gitu keahlian-keahlian orang Indonesia terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.